Tahukah Anda bahwa hidup adalah sebuah sekumpulan manajemen? Hal itu terlihat dari segala hal yang kita lakukan pasti membutuhkan manajemen yang rapi. Jika satu hal ini kita acuhkan, dapat dipastikan hidup kita akan berantakan. Satu di antara sekian kasus yang banyak orang kewalahan dan berantakan akibat manajemen yang kacau adalah urusan hutang piutang. Pasti kita tidak asing dengan istilah gali lubang tutup lubang. Satu kondisi di mana seseorang berhutang hanya untuk menutup hutang sebelumnya. Di antara penyebab utama yang familiar di masyarakat kita dalam kasus ini adalah ketika seseorang ingin memiliki sebuah usaha atau bisnis, tetapi dia tidak memiliki modal, atau memiliki modal tetapi tidak cukup untuk menjalankan bisnis yang dia angan-angankan. Kemudian, dia mencari pinjaman dengan sistem riba. Seiring berjalannya waktu, dengan banyak faktor yang ada, ternyata bisnisnya tidak berjalan sesuai angan-angan. Sementara hutang awal belum terlunasi dan tidak ada keuntungan dari bisnis yang bisa digunakan untuk melunasi hutang. Akhirnya, hutang pun dicari lagi untuk menutup hutang sebelumnya. Satu contoh lain yang tidak kalah familiarnya adalah kondisi di mana seseorang melakukan pengadaan barang dengan cara berhutang. Barang yang diharapkan akan melancarkan bisnisnya dan angan-angan besar bahwa dengan pengadaan barang tersebut keuntungan semakin melejit. Akan tetapi tanpa dia sadari, usaha pendukung yang lebih terdorong karena faktor gengsi itu justru menjadi petaka bagi dirinya. Dan kembali lagi, hutang pun harus dia lakukan untuk menutup hutang sebelumnya. Yang harus kita tanamkan terlebih dahulu dalam pikiran kita adalah bahwa menyelesaikan hutang dengan gali lubang tutup lubang bukanlah cara yang sepenuhnya tepat untuk menyelesaikan masalah. Hal itu justru hanya akan menambah masalah. Coba kita telusuri di antara akar permasalahannya. Mulailah bertanya pada diri sendiri, apakah hutang yang akan kita lakukan sudah dengan perhitungan yang matang? Jangan sampai hutang tersebut hanya karena ego demi kesenangan semata. Terkhusus pada kasus yang sudah terlanjur terjadi, maka di antara solusi yang harus dijalankan adalah segera memangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting atau masih bisa ditunda. Kalau gaji harus digunakan untuk membayar hutang lebih banyak, tekan anggaran untuk kesenangan semata atau hanya sekedar untuk menambah keren saja. Pada saat kondisi terdesak seperti ini, mulailah lebih jeli melihat potensi lain pada diri kita. Sebisa mungkin mencari penghasilan tambahan dengan berbekal kemampuan yang sudah ada. Jangan bereksplorasi lagi dan terlalu mengandalkan angan-angan dan bayang-bayang indah saja. Cukuplah kegagalan di pengalaman pertama menjadi guru. Jangan sampai terulang kesalahan yang sama. Harus lebih jeli melihat di mana potensi dan kemampuan yang benar-benar ada pada diri kita. Sungguh di antara penyebab kita terjatuh adalah karena terlalu tinggi menjunjung gengsi hingga dominasi ingin terlihat keren dengan bisnis yang dijalankan, walaupun sebenarnya bakat dan minat kita bukan di sana tempatnya. Maka kurangi gengsi, ingin keren dan hal yang tidak penting lainnya. Jujurlah pada diri sendiri dan bermainlah pada wahana yang memang kita tidak fobia di dalamnya. Disinilah letak gengsi kita harus kita turunkan. Sudah bukan saatnya mengejar penilaian orang dan mengikuti tren pada tempat yang salah. Jangan ragu untuk menjual aset yang tidak terlalu bermanfaat. Demikian itu agar hutang bisa lebih cepat dilunasi, sembari memikirkan strategi bisnis yang lebih baik jika hutang tersebut terkait bisnis. Dan yang tidak kalah urgen untuk kita perhatikan adalah bahwa sebenarnya ibadah juga perlu dikoreksi, karena bisa jadi lubang baru itu muncul karena kita jauh dari mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa kita tidak ditolong oleh Allah? Karena kita sendiri tidak mau dekat dengannya dan tidak mau menata ibadah kita. Kalau masih jarang pergi ke masjid, kepala saja tidak pernah digunakan untuk sujud, sajadah dan perlengkapan sholat hanya dipakai untuk sholat Idul Fitri saja. Lalu bagaimana bisa berharap mendapatkan pertolongan dari Allah? Coba kita renungkan, kenapa pertolongan Allah tak kunjung datang dan kita terus merasa susah saat ini?
Padahal Allah dikenal maha baik dan maha segalanya. Maka jelas jawabannya karena ketakwaan kita yang bisa jadi tidak kita manage terlebih dahulu. Takwa itu membuka jalan keluar dan menyebabkan rezeki itu datang dari pintu mana saja yang tak disangka-sangka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh, innallaha balighu amrih, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra." Dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Marilah kita kuatkan lagi ketakwaan kita, imbangkan antara ikhtiar dan tawakal, dan percayakan semua hasil kepada Allah dengan selalu mengedepankan husnudzan dalam perjuangan kita.